Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi kasyafa an afamil ulama'i hijabal awham wa arana ba'asairahum fa'araful ahkam. Wassalatu wassalamuhu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Qulal mu'allifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Rencang-rencang santri monggo sareng-sareng ngelanjutaken pengajian kitab Tibyanut Tima, penjelasan tentang hukum-hukum darah haid. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengetahui terhentinya darah. Ngecek. Bagaimana cara kita ngecek darah ini sudah berhenti atau masih keluar. Caranya adalah dengan mengambil segumpal kapas. Itu kan ada kapas yang bulat-bulat itu, yang biasanya untuk istinja anak bayi. Itu diambil terus dimasukkan ke vagina sampai dengan bagian dalam. Batasan bagian dalam itu adalah, kalau menurut penjelasan ulama, itu dikasih batasan, yaitu bagian yang tidak tampak saat duduk jongkok. Pas jongkok yang tidak kelihatan itu berarti bagian dalam. Jadi tidak memakai ukuran berapa senti kedalaman, bukan. Tapi yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan bagian luar, yang tidak kelihatan bagian dalam. Karena kondisi jangkauan yang kelihatan dan yang tidak itu wanita beda-beda. Khususnya antara yang masih perawan dan yang sudah tidak perawan, itu beda-beda. Itu dijelaskan dalam kitab fikih, ada yang semacam itu. Ketika kapas ini sudah dimasukkan ke dalam bagian vagina yang tidak kelihatan saat duduk jongkok atau saat jongkok, terus dikeluarkan kok putih bersih, oh berarti itu suci, berarti darah haid mampet. Tapi kok masih ada, meskipun masih bercak keruh, tidak merah atau kehitaman, tapi sudah keruh, meskipun ada bercak keruh, berarti darah itu belum berhenti, alias masih keluar. Terus kapan kita mengeceknya? Apa setiap detik ditutul, apa setiap menit, atau setiap jam, atau setiap hari? Nah, ini dalam mazhab Syafi'i, saya coba mencari-cari itu penjelasannya kok belum menemukan. Cuman dalam mazhab Maliki itu ada penjelasan, seorang wanita itu sebaiknya ketika hendak tidur, bangun dari tidur, dan pada saat waktu sholat mau berakhir, ini dicek. Paham ya? Jadi waktu mengecek itu tidak sampai setiap detik cak, nah, boros nanti. Jadi ketika mau tidur dicek, oh masih keluar. Bangun tidur cek lagi, siapa tahu sudah bersih. Oh masih keluar. Ya udah. Terus setiap menjelang akhir sholat, jadi ketika waktu sholat sudah mau habis, dicek, siapa tahu sudah bersih. Nanti kalau sudah bersih kan ini
kalau sampai sudah bersih menjelang akhir sholat kok sudah bersih, nanti kan ada hubungan dengan wajib dan tidaknya pelaksanaan sholat pada waktu itu. Makanya dicek. Ini menurut mazhab Malikiyah. Terus untuk menentukan 24 jam ini yang susah. Dulu saya membayangkan itu mosok harus 24 jam ngecek terus nambah-nambah jamnya durasi, susah bayangan saya. Menurut Imam Romli, ini memakai pendapat Imam Romli, meskipun ini berbeda dengan pendapat Imam Ibnu Hajar. Biasanya Imam Romli itu beda pendapat dengan Ibnu Hajar. Masalah yang muktamad mana itu tergantung ulama mana yang mengomentari pendapat-pendapat beliau. Biasanya kalau ulama-ulama Mesir itu lebih memilih pendapat Imam Romli. Sementara kalau ulama Yaman dan Hijaz itu memilih pendapat Imam Ibnu Hajar. Kita memakai Imam Romli yang biasanya ini memang disukai oleh wanita karena gini. Imam Romli berpendapat ketika ada seorang wanita itu ragu apakah darahnya sudah 24 jam atau belum, maka darah tersebut dihukumi darah haid. Jadi ragu. Menurut Imam Romli kalau tidak yakin itu belum mencapai 24 jam, itu masih ada peluang untuk dihukumi darah haid. Jadi dapat kurtingan. Itu cara menentukan sudah 24 jam atau belum. Jadi tidak usah langsung pas kudu 24 jam, enggak. Kira-kira aja. Hanya kira-kira. Oh, kira-kira kayaknya sudah 24 jam, kayaknya. Ya udah, mengikuti pendapat Imam Ar-Romli. Siklus suci, sedikit banyaknya masa suci yang memisah antara haid. Jadi antara haid pertama dan haid berikutnya ini ada ketentuan. Orang terus suci haid enggak. Ada ketentuan siklus atau sedikit banyaknya masa suci yang memisah antara haid. Minimal masa suci yang memisah antara dua haid adalah 15 hari. Sehingga ada kemungkinan seorang wanita 1 bulan haid 2 kali. Seorang wanita 1 bulan bisa haid 2 kali. Contohnya gini. Seandainya ada wanita tanggal 1, ini bulan apa ini? Bulan Januari. Tanggal 1 Januari sampai tanggal 5 keluar darah. Di jumlah sudah 24 jam. Lebih malahan. Setelah tanggal 5 mampet sampai tanggal 25. Tanggal 25 keluar darah lagi sampai tanggal 30. Berarti 5 hari, dan darah kedua ini jumlah durasi keluarnya darah sudah lebih dari 24 jam. Maka wanita tersebut ini mengalami haid 2 kali, yaitu tanggal 1 sampai tanggal 5, terus tanggal 25 sampai tanggal 30. Ini sudah memenuhi syarat, karena antara darah yang pertama dengan darah yang kedua ini sudah dipisah oleh suci selama berapa hari itu? Contoh berapa hari itu? 20 hari. Sucinya sudah 24.
20 hari. Ini tentang sedikit banyaknya suci yang memisah antara dua haid. Jika terjadi kasus begini, suci belum genap 15 hari sudah keluar darah lagi. Namun ketika darah yang kedua ini digabung dengan darah yang pertama, ini sudah melebihi durasi waktu 15 hari. Maka bagaimana menentukan haidnya? Nah, ini diperinci sebagaimana berikut. Perinciannya seperti ini. Nah, jika darah kedua, ini pembahasannya agak sedikit jelimet. Jadi jika darah kedua keluar setelah hari ke-15 terhitung dari keluarnya darah yang pertama, maka darah kedua dijadikan sebagai penyempurna suci supaya sucinya ini mencapai 15 hari. Ini contoh. Contohnya gini. Ada seorang wanita, ini langsung tanggal 1 aja ya, biar ini gambarannya biar kepenak. Tanggal 1 sampai tanggal 5 keluar darah haid. Terus mampet. Darah keluar lagi pada hari ke-16. Keluar terus, ditutul masih keluar. Dicek lagi keluar sampai akhir bulan. Sampai akhir bulan baru mampet. Nah, bagaimana cara menentukan haidnya? Kalau yang model seperti ini cara menentukan haidnya agak sedikit gampang. Jadi gini, karena darah yang kedua itu kan keluar pada hari ke-16 terhitung dari awal keluarnya darah yang pertama ya. Jadi darah yang pertama tanggal 1 sampai tanggal 5 ini adalah darah haid. Sementara darah yang keluar yang kedua kalinya yang mulai tanggal 16 sampai 30 ini dipisah, dipotong, diambil untuk menyempurnakan suci agar suci ini mencapai 15 hari. Nah, dipotong. Berarti sucinya kan mulai tanggal 5, 6, 7, 8, 9 sampai tanggal 20. Pokoknya suci ini supaya mencapai 15 hari. Baru sisanya ini dihukumi haid. Paham ya? Ini agak rumit. Ini namanya apa ya? Penyempurna suci. Namanya penyempurna suci. Sucinya disempurnakan. Sementara jika darah kedua keluar sebelum 15 hari terhitung dari waktu keluarnya darah pertama, maka masuk konsep istihadhah. Kalau sudah masuk konsep istihadhah itu banyak pertimbangan. Jadi dilihat ini baru pertama kali atau sudah pernah. Kalau pertama kali berarti haidnya hanya sehari semalam. Kan kurtingannya hanya sehari semalam. Tidak boleh sembarangan kan itu. Soalnya kadang itu agak sedikit yang membuat hukum itu seperti ini. Biasanya di masyarakat ada orang keluar darah 17 hari. Si A cewek, ada cewek si A namanya keluar darah 17 hari. Berarti istihadhah. Dia baru pertama kali mengeluarkan darah itu. Belum pernah haid, tahu-tahu sudah mengeluarkan darah sampai melebihi 15 hari. Ini biasanya di masyarakat langsung diambil
haidnya 15 hari, yang 2 hari istihadhah. Padahal bagi wanita yang belum pernah haid alias mubtadi'ah, belum pernah haid baru pertama kali kok mengalami istihadhah, itu haidnya hanya sehari semalam. Bayangkan berapa sholat yang dia tinggalkan dan tidak dikondok dengan PD-nya. Kan 14 hari tidak sholat, PD rumah saya orang diutang sholat. Makanya mempelajari tentang hukum haid itu wajib karena hubungannya dengan ubudiyah, ibadah. Nah, konsep yang kedua ini contohnya seperti ini. Pada hari pertama sampai hari keempat, ini contoh hari keempat mengeluarkan darah. Hari keempat menjelang menuju hari kelima itu keluar darah 5 hari. Setelah itu mampet sampai hari ke-14. Pada hari ke-14 keluar lagi sampai akhir bulan. Ini kan darah yang kedua keluar sebelum hari ke-15, terhitung dari awal keluarnya darah yang pertama, ya kan? Karena baru hari ke-14 keluar lagi. Maka konsep ini contoh yang kedua ini masuk pada konsep istihadhah. Kalau istihadhah, kalau pertama kali haid berarti haidnya hanya sehari semalam. Kalau sudah pernah haid berarti mengikuti adat dia haid. Itu tidak boleh langsung diambil 15 hari pertama sampai 15 berarti haid. Sisanya baru istihadhah, tidak. Bahaya itu nanti. Yang harus dilakukan oleh wanita haid pada saat darah terputus-putus atau darah kasusnya tidak terus-menerus. Jadi pada kasus ini ketika darah terputus-putus, maka saat darah keluar maka berlaku hukum haid. Dan saat darah tidak keluar atau bersih berlaku hukum suci. Maka jika dalam 15 hari darahnya tidak mencapai 24 jam, maka wajib qadha sholat yang ditinggalkan saat keluar darah. Contohnya gini, ketika ada seseorang sudah masuk usia haid mengeluarkan darah, maka pada saat darah ini keluar, maka tidak usah menunggu darah sudah 24 jam atau belum, langsung mulai saat itu dia tidak boleh melakukan aktivitas sholat. Ketika darah berhenti, maka dia wajib mandi terus sholat dan boleh melakukan persetubuhan dengan suaminya. Terus seumpama keluar lagi, maka semua aktivitas tadi yang dilakukan tidak diperbolehkan lagi. Itu seterusnya. Seandainya ketika selesai darah haid dianggap sudah selesai, benar-benar selesai, terus dihitung ternyata darah yang keluar tidak mencapai 24 jam, maka sholat yang ditinggalkan tadi ini wajib diqadha. Sementara bagi wanita yang sudah mempunyai adat haid, ini boleh menggunakan pendapat Imam Rafi'i yang mengatakan bahwa jika darah berhenti sebelum waktu biasanya orang tersebut haidnya berhenti,
maka boleh menunggu sampai kebiasaan darah berhenti. Contohnya gini, ada seseorang punya adat haid itu 10 hari. Jadi setiap bulannya haidnya 10 hari. Pada suatu ketika dia keluar darah haid. Dia keluar darah haid 5 hari. Setelah 5 hari darah haid ini tidak keluar lagi. Maka baginya ini boleh tidak sholat, tidak mandi, alias menunggu darah sampai hari ke-10. Karena biasanya dia mengeluarkan haid 10 hari. Seumpama nanti ditunggu sampai hari ke-10, hari ke-11 kok tidak kunjung keluar, maka dia langsung mandi terus sholat dan mengqodoi sholat yang ditinggalkan pada masa menunggu darah tadi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.